Ini kisah tentang armament generasi 4 terjadi sebelum Ryushin memutuskan pensiun. Suatu hari ada suara keras mengagetkan Gen Kyosuke. Telinganya sampai berdengung gara-gara keteriakan dari Inada Genji dan Gemba Hisashi yang saat itu masih jadi anak SMP. Muka Gen jadi kesal dan langsung mengomeli keduanya. Lalu Inada Genji nanya ke Gen, apa dia sudah membicarakan ke Ryushin tentang keduanya yang ingin join armamen, dan mengingatkan kalau dia sudah pernah ngasih tahu tentang armamen yang tidak merekrut anak SMP. Inada komplain karena temannya Kose Takeda malah sudah ada di dalam kafe bersama para armamen. Gen bilang kalau Kose bukan anggota resmi, dia cuma pengikut saja. Gemba nanya kenapa mereka berdua tidak bisa kayak Kose itu. Inada bercanda dengan bilang kalau mereka bertiga mempunyai nama Gen. Jadi ketiganya bisa jadi trio Gen yang keren. Gen Kyosuke ikut tertawa tapi langsung mencitak muka Inada. Tahu-tahu datang Samijima dengan dahi berdarah. Gemba dan Inada langsung menyapa si tubuh besar Samijima. Gen nanya apa yang terjadi dengan mukanya Samijima. Dia menjawab kalau tadi dikeroyok 4 orang yang memakai pisau. Jadi dia ambil batu dan merekonstruksi muka keempatnya. Inada dan Gemba menyadari sesuatu tertancap di pantat Samijima. Keduanya langsung panik. Ada pantat? Maksudku ada pisau menancap di pantat abang, teriak Inada. Samijima kaget dan menengok ke arah pantatnya. Dia segera pergi dan bilang akan menangkap keempatnya, lalu mengikat di belakang motor dan menyeret mereka di jalanan. Tapi Gen ngomong, lebih baik Samijima pakai motornya buat pergi ke rumah sakit. Lalu datang Ryota dan Bunta, 2 pengawal setia Ryushin. Disusul banyak lagi anggota armamen lainnya. Inada dan Gemba heran, ada orang sebanyak itu yang datang. Padahal biasanya cuma ada 3 atau 4 orang saja. Kemudian keduanya dikejutkan kehadiran Murata Juso. Wakil ketua armamen itu memasang muka serius. Inada dan Gemba paham kalau ada masalah besar yang sedang terjadi. Kemudian seseorang muncul dari dalam kafe, yaitu Takeda Kose. Dia menyuruh keduanya jangan berisik dan pulang saja. 2 bocah itu langsung menarik keluar teman mereka ini. Mereka mendesak Takeda Kose cerita apa yang terjadi, sampai-sampai muncul Murata Juso sendiri. Kose yang menyadari kedua temannya ini keras kepala dan tidak akan pulang begitu saja, jadi dia mulai cerita. Takeda bilang kalau perjanjian gencatan senjata antara 5 geng sudah pecah tadi malam, dan kemungkinan besar akan terjadi perang. 5 geng yang dimaksud adalah Bacteria, Skeleton, Hyakki, Armamen, dan Kyoya. Kelima geng ini selalu berselisih. Bahkan banyak anggota yang ditahan polisi. Perselisihan itu semakin lama semakin membesar, sampai akhirnya ketua Kyoya generasi 3, Waki Yoichi, mengajukan gencatan senjata buat 5 geng tersebut. Dan para wakil ketua kelima geng berkumpul buat menyetujui perjanjian gencatan senjata. Lalu sebulan lalu, Waki Yoichi mengalami kecelakaan dan terpaksa pensiun. Inada bilang dia mendengar kalau akibat kecelakaan itu, cedera yang dialami cukup parah. Meski Waki 1 tahun lebih tua dari Ryushin, tapi bisa dibilang keduanya adalah kenalan lama. Dan keduanya juga cukup berjasa atas terjadinya gencatan senjata ini. Gemba nanya apa ketua Kyoya keempat sudah ada. Kose bilang justru itu yang jadi alasan semalam ada pertemuan antara kelima wakil ketua lagi sejak dibuatnya perjanjian gencatan senjata. Lalu diperlihatkan malam tadi ada pertemuan yang dihadiri Takayama Hiroyuki dari Hyakki, Hashimoto Takashi dari Skeleton, Matsuo Koichi dari Bacteria, dan Murata Juso dari Armamen. Sedangkan yang menjadi tuan rumah adalah Kakimura, wakil ketua Kyoya generasi 4. Takayama dari Hyakki bilang kalau mereka ikut prihatin atas apa yang terjadi pada Waki karena sampai harus memakai kursi roda untuk sementara waktu gara-gara kecelakaan.
Bagaimanapun, Waki berjasa atas perjanjian gencatan senjata ini. Matsuo dari Bakteria ngomong kalau perjanjian gencatan senjata akan terus berjalan, tidak peduli siapapun yang memimpin Kyoya. Murata mengiyakan pernyataan tersebut. Tapi Kakimura malah bilang kalau ketua Kyoya yang baru juga hadir di situ. Tentu hal tersebut mengejutkan, karena awalnya ini kan pertemuan antara para wakil ketua saja. Lalu muncul satu orang dengan gaya rambut mulet dan ada tanda lahir di pelipis kirinya. Dia memperkenalkan diri sebagai ketua Kyoya generasi 4, Hiruta Masashi. Dia menaruh botol yang dibawanya di meja dan bilang akan mengajak mereka minum. Takayama bingung karena botol itu kosong, dan tahu-tahu Hiruta memukulkan botol tersebut ke kepala Takayama. Tentu situasi langsung jadi tegang, dan Hiruta ngomong kalau dia tidak peduli dengan gencatan senjata dan akan menjadikan Toarushi milik Kyoya. Langsung juga berdatangan para anggota Kyoya lainnya. Saat itulah Hiruta menyatakan perang, dan para wakil ketua ini akan jadi korban pertamanya. Murata meraih asbak dan melemparnya ke atas, memecahkan bola melambung. Saat semua kebingungan dalam kegelapan, Murata meraih sebuah kursi dan memecahkan kaca jendela, lalu melompat keluar. Hiruta berteriak ke Murata dan bilang akan mengingat mukanya. Wakil ketua Anone itu menoleh dan ngomong kalau tak lama lagi Hiruta akan bersujud di kakinya dan memohon ampun. Kembali ke dalam kafe, ada Samejima yang emosi mendengar cerita barusan dari Murata Juso. Meskipun dia setuju dengan Hiruta tentang gencatan senjata ini, Gen mendukung Same dan bilang mendingan mereka segera menghajar Kyoya saja. Dia lalu menyuruh Samejima duduk, dan tentu saja pria besar itu menolak karena pantatnya masih sakit gara-gara tertusuk pisau tadi. Murata Juso bilang kalau dia menduga Kyoya punya kartu as tersembunyi, dan sampai mereka mengetahui apa itu, mereka harus tetap tenang dulu. Seseorang bingung dengan pernyataan Murata tersebut dan langsung dijawab kalau tidak mungkin Kyoya percaya diri menyatakan perang melawan 4 geng sekaligus kalau tidak punya sesuatu yang diyakini bisa membuat mereka menang. Murata juga bilang kalau Ryushin sudah tahu masalah ini, tapi dia berpendapat kalau masalahnya tidak cukup buruk sampai membuat Ryushin terlibat. Murata bilang akan menyelesaikan masalah ini tanpa Ryushin. Lalu dia memerintahkan Nakashi Tetsuya akan menyelidiki ada berapa orang di geng Kyoya, tapi dengan cara bersembunyi, dan maksud Murata benar-benar sembunyi karena penampilan Tetsuya beneran mencolok dengan gaya rambut pangnya. Lalu Mitomi Yutaka diperintahkan untuk menyelidiki Hiruta dan Kakimura yang diketahui punya dialek Kansai. Jadi kemungkinan besar bukan orang asli Toarushi. Sedang Ryota dan Bunta diperintahkan mengawal Ryushin. Dan kalau sampai ketua mereka kena sama Kyoya, Murata sendiri yang akan menghajar keduanya. Muka Samejima dan Gen langsung masam karena Murata tidak ngasih perintah apapun kepada mereka. Kemudian Same dan Gen nanya apa yang harus dilakukan. Murata justru ngomong agar keduanya cukup diam saja dan jangan cari masalah, karena Murata tidak mau ada yang jadi korban sia-sia dalam permasalahan ini. Gen dan Samejima langsung bilang mengerti, tapi malah bikin Murata curiga justru keduanya akan cari masalah. Dia menyuruh Tetsu mengawasi keduanya, membuat Samejima dan Gen komplain karena dikasih babysitter. 3 hari berlalu dalam keheningan. Tentu saja ini aneh, karena wakil ketua 3 geng kena hajar sama Kyoya, tapi tidak ada yang bergerak. Sampai di suatu sore, Murata mendapat telepon dari Ryushin yang bertanya tentang info terbaru. Di situ Murata bilang kalau berdasar penyelidikan Mitomi, diketahui Kyoya di backup sama geng Senia. Dan itulah alasan kenapa 3 geng lainnya diam saja dan tidak menyerang Kyoya. Geng Senia
dipimpin ketua generasi ke-8 Hara Naoto, berlokasi di Osaka dan punya 9 cabang tersebar di bagian barat Jepang. Xenia terkenal cukup kuat, bahkan sampai bikin Manji Empire berpikir 2 kali buat cari masalah dengan mereka. Di masa depan, ketua generasi 9 Xenia, Sakura Keiichi, akan membuat aliansi dengan ketua Manji generasi 2, Inoue Hidejiro. Lalu Murata bilang kalau dia tertawa mendengar info barusan dan sudah nanya ke seseorang yang dia sebut Dosuken, yang ternyata orang tersebut tidak tahu apapun. Dikatakan Dosuken cukup emosi dan akan segera tiba di Toarushi. Murata juga ngomong masalah dengan Kyoya akan selesai malam ini dan Ryushin tidak perlu repot-repot turun tangan. Lalu datang telepon dari Fujinaga Shingo yang mengabarkan kalau Takeda Kose malah tertangkap sama Kyoya. Diceritakan kalau Kose bersama 2 sahabatnya, Inada Genji dan Gemba Hisashi, menghajar 8 anggota Kyoya. Sayangnya tahu-tahu muncul banyak Kyoya lainnya dan langsung membungkam ketiganya. Dan sekarang dibawa ke taman puncak bukit di mana para Kyoya lainnya sedang berkumpul. Murata lalu naik ke atas motornya dan bergumam seharusnya dia menyuruh Tetsu buat mengawasi Kose saja alih-alih Gen dan Samejima. Lalu suara motornya meraung membelah jalanan. Sementara itu di kafe ada Gen yang dapat perintah buat bergerak. Di sampingnya ada Samejima yang sedang bernyanyi lagu Apate Apate. Goblok! Pindah ke taman di puncak bukit, ada Kakimura dari Kyoya yang ngeluh karena butuh 13 orang buat bikin Kose, Inada, dan Gemba terkapar di tanah. Dan yang paling merepotkan adalah Takeda Kose. Kakimura bertanya apa semua armamen begitu. Salah satu anggota Kyoya menjelaskan karena Kakimura dan Hirota orang baru di Toarushi, jadi tidak tahu kalau armamen itu berbeda dari 3 geng lainnya. Bocah bernama Takeda Kose ini direspek sama geng-geng lain dan bisa dikatakan akan langsung jadi ketua kalau mau bergabung. Tapi tidak dengan armamen. Bahkan Takeda Kose tidak bisa langsung jadi anggota. Di situ. Dikatakan kalau jumlah armamen bahkan tidak ada setengahnya Kyoya. Tapi setiap anggotanya sangat tangguh. Itu yang membuat armamen menakutkan. Hirota tertawa mengejek dan bilang dia tidak takut karena punya 40 anggota Kyoya ditambah 80 orang dari geng Xenia yang sudah ikut hadir di situ. Lalu Hirota teriak ke para anggotanya kalau Hyaki, Skeleton, dan Bakteria langsung ketakutan dan memilih diam daripada menghadapi mereka saat ini yang punya bantuan dari Xenia. Dan setelah ini mereka akan menghancurkan armamen, kemudian menguasai Toarushi. Kakimura menunduk ke seseorang bernama Masuko Takuro, ketua cabang ke-9 dari Xenia. Lalu Hirota menanyakan sesuatu dan dijawab kalau Masuko ingat tentang perjanjian mereka menjadikan Hirota sebagai ketua cabang ke-10 Xenia. Jadi di sini Hirota ingin membawa Kyoya masuk sebagai bawahannya Xenia. Tentu saja itu membuat anggota Kyoya lain jadi kaget dan tidak terima. Karena sebelumnya berpikir kalau tujuan semua ini adalah membesarkan nama Kyoya, bukan Xenia. Tapi Kakimura langsung menghajar anggota yang protes itu. Kemudian terdengar teriakan seseorang yang melihat kedatangan armamen. Dari kejauhan rombongan bermotor datang mendekat. Ada Samejima nanya ke seseorang yang memakai topeng kuda yang dipanggil Dosuken. Dia bertanya apa Dosuken masih tidak percaya
dan dijawab kalau dia tidak percaya Masuko akan bertingkah seperti ini karena dulu dia pernah jadi tangan kanan Dosuken. Menurutnya, Masuko tidak akan melakukan perbuatan yang memalukan ini. Dosuken juga bilang tidak akan percaya sampai melihatnya sendiri. Mereka bilang kita berandalan, cuma tahu berkelahi. Ada Gen yang asik pipis sambil bersenandung. Dia berjalan menjauh dari noda yang ditinggalkannya di pohon barusan. Seseorang dari armamen memanggil buat bergegas. Tapi Gen bilang tidak perlu buru-buru, karena menurutnya mereka tidak akan melakukan apa-apa malam ini. Dia menunjuk ke arah 3 orang di tengah lapangan yang akan menyelesaikan semua masalah ini. Di tengah ada Murata Jutsu, Samejima, dan Dosuken yang masih memakai topeng kepala kuda. Kakimura berteriak kesal karena merasa diremehkan dengan dihadapi cuma sama 3 orang saja. Samejima berteriak agar Kakimura diam atau dia akan memasukkan kepalan tangannya ke mulut Kakimura. Seketika wakil ketua Kyoya itu jadi gentar. Lalu Jutsu maju dan bertanya, mana orang bernama Masuko dari Senia? Kakimura dan Hiruta kaget tak menduga Jutsu tahu keberadaan Masuko. Lalu muncul pria besar dengan senyum jelek dan malah bilang tak menyangka kalau reputasinya sudah sampai ke kota kecil ini. Murata bilang kalau Senia sudah kayak cinta keduanya setelah armamen, di mana Senia adalah geng yang sering dibandingkan sama Manji. Tapi Jutsu secara personal selalu menganggap Senia lebih tinggi dari Manji. Karena geng di Tokyo itu selalu memulai pertarungan tanpa alasan apapun selain memperluas wilayah kekuasaan mereka. Tapi Senia tidak pernah merusuh kecuali masalah kehormatan tim. Dan ketika Senia bergerak, mereka bisa menandingi geng manapun di Jepang, kata Jutsu panjang lebar. Menurut Murata Jutsu, geng Senia ini berbeda dari Manji yang cuma peduli sama jumlah anggota saja. Senia adalah geng yang berisi para pria pemberani dari Kansai. Benarkah Masuko? Kata Jutsu ke Masuko yang menatap tajam dan bertanya, apa maksud dari Jutsu berkata panjang lebar begitu? Apa para petinggi Senia tahu yang terjadi di sini? Tanya Jutsu yang langsung bikin Masuko terdiam. Lalu terdengar bisik-bisik di arah belakang yang sepertinya mereka ini berpikir kalau diajak Masuko atas keputusan geng Senia. Masuko langsung berteriak panik dan bilang tak ada urusannya para petinggi tahu atau tidak. Karena menurutnya suatu hari Senia akan berhadapan sama Manji. Tapi Senia malah tenang-tenang saja saat Manji terus menambah jumlah anggota. Perang itu masalah jumlah. Jadi aku harus menjual nama Senia dan meningkatkan jumlah anggota, kata Masuko dengan berapi-api. Dosuken terlihat kaget mendengar hal tersebut. Dan Jutsu bilang kalau sisanya urusan Dosuken. Masuko melihat ke arah orang yang memakai topeng kuda itu, yang kemudian memanggil nama Masuko. Ketua grup 9 Senia itu langsung kaget mengenali suara barusan. Yuta bingung melihat Masuko jadi panik. Dan saat topeng kuda itu dilepas, terlihat wajah pria yang dihiasi bekas luka panjang melintang sampai kepala. Muka Masuko langsung pucat mengetahui ada seniornya dari geng Senia. Gerombolan geng Senia pun langsung heboh melihat wakil ketua geng mereka yang hadir. Diceritakan kalau nama asli Dosuken adalah Ogawa Kenji, ketua dari grup 1 Senia, dan sekarang juga menjabat sebagai wakil ketua Senia. Dia juga terkenal sebagai petarung kuat di geng dari Osaka itu. Hiruta dan Kakimura jelas bingung melihat orang nomor 2 Senia ada di tempat tersebut. Dosuken maju mendekat ke arah Masuko dan mengagetkan semua orang dengan mengatakan kalau dirinya dan Murata Jutsu adalah saudara angkat. Dan Masuko sudah melakukan hal memalukan di depan saudaranya itu. Jelas Masuko semakin panik mendengar perkataan Dosuken. Begitupun Hiruta. Bukan itu saja, kau juga sudah mempermalukan Senia, kata Dosuken sambil mengendorkan dasinya. Masuko coba menenangkan Dosuken, tapi tinju lebih dulu menghajar mukanya.
Membawa nama Xenia bukan berarti kau punya kebebasan melakukan semua seenak jidatmu. Berapa kali aku ngasih tahu, kata Dosuken penuh emosi. Lalu dia segera mengajar Masuko yang cuma bisa pasrah menerima hukuman dari wakil ketua Xenia itu. Tak berapa lama Masuko sudah bawa belur. Dosuken bilang kalau ini lebih menyakitkannya daripada yang dirasakan Masuko. Dosuken lalu menengok ke arah anak buah Masuko dan memarahi mereka, lalu menyuruh semuanya pulang ke Osaka. Lalu wakil ketua Xenia itu membungkuk dan minta maaf ke Murata Jusho. Tapi wakil ketua armamen bilang tidak perlu terlalu dipikirkan, toh mereka bersaudara. Kakimura bertanya ke Hiruta dengan panik, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Ketua Kyoya itu bilang kalau rencana tetap lanjut, cuma harus melakukannya tanpa bantuan Masuko saja. Tapi ada Samejima yang berteriak ke arah rombongan Kyoya dan bilang kalau ada dua pilihan. Pertama, tetap mengikuti Hiruta dan Kakimura, maka armamen akan meladeni Kyoya dengan kekuatan penuh dan menghancurkannya tanpa tersisa. Kedua, mematuhi keinginan ketua Kyoya sebelumnya, Wakisan, tentang gencatan senjata dan juga memulai ulang generasi 4 Kyoya. Kalau memilih pilihan kedua, maka armamen akan membiarkan semua orang Kyoya pulang tanpa terluka sedikit pun. Hiruta menyebut Samejima membual dan juga Kyoya masih menang dalam segi jumlah. Tapi dia terkejut melihat semua anggota Kyoya langsung berjalan pergi. Salah satu orang bilang kalau mereka tidak bisa membiarkan Kyoya hancur, alias dia yakin pasti kalah melawan armamen saat ini. Tinggallah Hiruta dan Kakimura yang bengong sudah ditinggalkan. Samejima tertawa melihat kedua cecungu itu. Kakimura maju ke arah Samejima dengan marah. Tapi tangan Samejima sudah siap dan langsung menghantam Kakimura, membuat orang Kyoya itu langsung pingsan. Dosuken mengangkat tangan kiri Same dan berteriak menang dengan knock out Same. Hiruta tercengang. Dia melihat ke arah Jusho dan berteriak menantangnya duel 1 lawan 1. Tapi Murata Jusho ngomong kalau Hiruta tidak layak buat dirinya mengayunkan tinju. Dan dia malah memanggil Takeda Kose, menyuruhnya maju. Hiruta marah merasa dilemehkan karena dilawan anak SMP yang juga sudah babak belur sebelumnya. Tapi Takeda Kose terlihat siap meski mukanya dipenuhi luka. Dan tak lama berselang, Hiruta sudah merangkak di tanah dengan susah payah mendekat dan memegang kaki Jusho. Dengan muka babak belur, dia minta ampun. Jusho cuma melihatnya dingin dan mengingatkan kalau dia pernah bilang ke Hiruta akan berbaring di bawah kakinya minta ampun. Dan sekarang sudah terjadi. Terlihat Kose yang masih berdiri dengan napas ngos-ngosan. Dosuken ngomong ke Samejima kalau armamen mendapatkan bocah dengan masa depan menjanjikan. Samejima pun setuju dengan hal itu. Dan masalah yang harusnya jadi besar itu berakhir tanpa pertumpahan darah. Besoknya, trio Takeda, Gemba, dan Genji dibawa menghadap Ryushin buat minta maaf karena sudah bertindak sendiri dan akhirnya secara resmi diterima sebagai anggota armamen. Dan diceritakan hubungan antara Jusho dengan Dosuken dimulai di tahun kedua SMP mereka. Saat itu Dosuken sempat tinggal selama setengah tahun di Toarushi. Suatu hari Dosuken dan Samejima hampir saja baku hantam, tapi berhasil didamaikan oleh Murata Jusho. Sejak itu ketiganya jadi akrab. Kedekatan mereka terus berlanjut sampai Dosuken jadi petinggi Xenia, di mana banyak junior Xenia yang tidak suka ada orang luar yang berbicara dengan santai kepada Dosuken. Para junior itu mengajak Dosuken menyerang dan menghancurkan armamen. Tapi pria bermuka sangar itu menjawab kalau mereka bertarung melawan armamen, maka Xenia harus mengerahkan semua kekuatan yang mereka miliki. Dan itu pun mereka harus bersiap menerima kerugian serius. Bahkan dia ngomong kalau melawan armamen jauh lebih berisiko daripada melawan Manji.
Armamen akan mengajarkan ke siapapun kalau perang bukan tentang jumlah. Dan itulah potongan cerita tentang Wakil Ketua Armamen, Murata Juso, yang sangat direspek oleh semua orang. Tapi meski generasi 4 sudah berlalu, the front of Armamen selalu punya orang-orang tangguh yang cukup kuat mendapat nama di kota Toarushi. We stand in the front line to protect our dream, the front of Armamen. Tanpa solusi apapun, let's fight. Belum banyak bicara, mari saling tinju saja.